Ini adalah video buat kalian yang masih bingung untuk pakai AI apa aja. Jadi di sini aku bakalan contohin ada 3 AI, ada ChatGPT, Claude, dan ada Google Gemini. Jadi mungkin banyak dari kalian yang masih bingung, ini AI mana yang paling pinter dan yang paling layak untuk digunakan untuk keseharian kalian. Jadi di sini aku bakal ngejelasin satu-satu, mulai dari Google Gemini. Karena Google Gemini sendiri sudah terintegrasi dengan ekosistem Google langsung. Jadi kalian misal pengen merangkum suatu podcast yang ada di YouTube, kalian tinggal masukkan linknya ke AI Google Gemini ini. Nanti dia bakal ngerangkum isi dari podcast tersebut. Untuk kelebihan-kelebihannya masih banyak dan untuk fitur-fiturnya sendiri, Google Gemini ini cenderung lebih banyak daripada AI-AI lainnya seperti ChatGPT ataupun Claude, seperti AI yang bisa bikin video pakai VO3 dan juga bisa generate gambar pakai Nano Banana. Yang di mana untuk membuat video dan juga gambar itu Claude masih belum bisa. Oke, selanjutnya kita beralih ke Claude. Di Claude sendiri itu sama seperti AI-AI pada umumnya seperti ChatGPT dan lain sebagainya. Cuman di Claude ini belum bisa, nge-generate, sebuah gambar. Bisa nge-generate sebuah gambar tapi bisa yang pakai namanya itu Claude Design. Jadi, di Claude Design sendiri karena itu fiturnya berbayar dan harus berlangganan, jadi aku nggak bakal jelasin di video kali ini. Mungkin di next video aku bakal ngejelasin, kubongkar, fitur-fitur Claude versi berbayarnya itu ada apa aja dan seperti apa cara memakainya. Untuk di video kali ini kita bakal bahas, fitur-fitur gratisnya saja dari ketiga AI tersebut, dari ChatGPT, Claude, dan Google Gemini. Oke, dan di ChatGPT juga sama. Fitur-fiturnya juga mirip, cuman yang membedakan itu tadi di Google Gemini fitur-fiturnya lebih banyak, bisa generate gambar, bisa generate video, dan lain sebagainya, dan terhubung ke Google Ecosystem. Tapi di video kali ini kita membandingkannya itu dari hasil prompting yang kita berikan ke AI-nya dan hasilnya itu seperti apa. Untuk bahan perbandingan kita di sini bakal nyoba nyuruh sesuatu ke AI-nya dan hasilnya nanti kita bisa lihat bareng-bareng guys, oke? Jadi untuk pertama kita bakal coba ke Google Gemini dulu. Aku udah copy perintahnya seperti ini. Untuk di video kali ini kita nggak bakal bahas yang terlalu jauh karena kita bakal bahas basic-nya aja. Untuk kalian jadi patokan memilih AI, kalian lebih suka AI yang mana. Nah ini seperti ini ya guys, untuk caption-nya kalian bisa baca sendiri dan kalian nilai, ini masih kurang atau enggak. Kalau masih kurang ya kalian bisa prompting lagi kalau ada yang kurang. Oke, kita prompt-nya kasih sama. Di sini aku pakai, model yang gratis, yang free, semuanya ini free guys. Ini juga free, Pro Mendalam itu free guys. Ini aku aktifin adaptive thinking-nya juga. Oke, kita lihat seperti apa. Jadi seperti ini untuk Claude. Gimana guys menurut kalian? Dan langsung aja kita lanjut ke ChatGPT. Aku nilai di sini dari ketiga AI ini, mungkin nggak gitu terlihat perbedaan yang cukup signifikan ya, karena ini bisa kalian nilai sendiri kalian lebih suka yang mana. Kalau aku sendiri jujur, lebih suka buatan dari ChatGPT. Tapi kita coba prompting lebih kompleks lagi. Kita bakal buat, perintah yang lebih sulit lagi dan hasilnya juga pastinya bakal berbeda. Oke, selanjutnya kita bakal ngasih, perintah seperti ini. Udah aku copy. Seperti ini guys, nanti kalian bisa baca ketika udah masukin ke Gemini-nya. Oke, di sini aku udah masukin sebuah perintah lagi ketiga 3 AI ini. Pertama ada Gemini, kedua Claude, dan ketiga ada ChatGPT. Kita lihat satu persatu guys. Di sini aku masukin perintah, saya punya 3 produk, dari kopi saset, modal 2.500 jual 4.000, jual rata-rata 50 per hari, mie instan segini, dan air mineral segini 80 per hari. Saya punya
Ini di sini ada tambahan, saya cuma punya modal tambahan 500.000 untuk stok satu produk, tolong analisis. Hitung profit margin persen tiap produk, hitung total profit harian tiap produk dari kondisi sekarang, rekomendasikan saya stok produk mana dengan 500.000 itu. Jelaskan kenapa, nah ini, berikan satu strategi tambahan supaya warung saya lebih cuan, yang bukan soal harga atau diskon. Jawab dalam format yang rapi, maksimal 200 kata total. Oke, kita baca dari Gemini dulu. Hitungannya udah oke lah ya. Coba kita lihat dari Claude dan ChatGPT, apakah sama? Oke, ternyata sama guys. Oke, ternyata semuanya sama. Jadi kuanggap bener aja guys, oke? Total profit harian walaupun untung per item sama 1.500, hasil hariannya berbeda. Air mineral 120.000, 80 kali 1.500. Kopi saset 75.000, mie instan 45.000. Rekomendasi alokasi 500.000 gunakan sepenuhnya untuk stok air mineral. Berikutnya analisis performa warung Anda. Profit margin persen dihitung dari keuntungan per harga jual. Oke tadi udah. Total profit harian 75.000. Oke, oke, rekomendasi air mineral. Alasannya air mineral memiliki margin tertinggi 50%, perputaran paling cepat 80 per hari, dan resiko expired atau basi sangat rendah dibandingkan mie. Modal 500.000 dapat dibelikan 333 botol, dengan rata-rata terjual 80 per hari. Stok akan habis hanya dalam 4 hari, sehingga perputaran kas Anda menjadi sangat sehat dan cepat. Strategi tambahan cuan, sediakan fasilitas seduh di tempat, air panas, piring, gelas, warung yang memfasilitasi makan atau minuman langsung, otomatis memancing cross selling. Saat pelanggan singgah untuk menyeduh mie instan, mereka akan otomatis butuh minum, sehingga mendongkrak penjualan air mineral atau kopi Anda dalam satu waktu transaksi tanpa perlu potongan harga. Oke, ini dari Google Gemini. Kita coba baca dari Claude. Oke, ini tampaknya lebih rapi ya kalau dari Claude. Ini, menurutku kan yang kalau Gemini kan pakai poin-poin. Kalau Claude ini dia emang terstruktur gitu loh, bagus. Lebih bagus, guys. Oke, tadi kita udah baca yang ini, profit harian kondisi sekarang, kopi. Nah, segini segini. Nah, dah rekomendasi stok air mineral dengan 500.000 dapat 333 botol. Habis dalam 4 hari, ya betul. Kenapa bukan yang lain, mie instan margin paling kecil, potensi basi kalau stok numpuk. Kopi perputaran oke, tapi volume lebih rendah dari air. Air mineral margin tertinggi, perputaran cepat, nol resiko basi, dan paling sering dicari spontan. Oke, strategi tambahan, bundling visual, tata produk supaya kopi dan mie ada di dekat kasir. Impulsive buy zone. Pembeli yang niat beli air sering Pembeli yang niat beli air sering akhirnya ambil kopi juga kalau terlihat. Tanpa ubah harga, omset naik dari kebiasaan lihat, enak dibaca dan mudah dipahami juga. Nah ini semua dijelasin di Claude. Jadi di sini menurutku Claude lebih unggul dibandingkan Google Gemini dan lebih enak untuk dilihat dan dicerna guys, untuk Claude sendiri. Dan di ChatGPT kita lihat profit margin tiap produk, margin Jurnal kali 100% oke, dijelasin juga kalau di ChatGPT dari hitung-hitungannya. Jadi ketemunya segini, profit harian sekarang, oke sama. Rekomendasi stok tambahan air mineral. Alasannya profit harian paling tinggi, perputaran paling cepat, oke, resiko basi, hilang kualitas sangat tidak oke, ini untuk hasilnya dari ChatGPT. Kalau aku sendiri lebih unggul Claude untuk
lebih unggul Claude untuk perintah yang satu ini. Oke, kita coba satu lagi. Oke, kita lanjut ke, perintah selanjutnya. Kalian bisa baca ini, saya punya warung dengan kondisi modal investasi tambahan 2 juta, space rak kosong 4 slot, cash flow harian maks keluar 500.000 per hari untuk restock. Goal, ini tujuannya maksimalkan profit bulanan. Kalian bisa baca aja ada 5 produk pilihan, ada rokok, ada roti, ada sembako, ada snack anak, ada air galon. Ini ada kode produknya XYZWV. Dan di sini adalah tugasnya, pilih kombinasi optimal yang muat di semua constraint. Hitung profit bulanan dari kombinasi pilihan kamu. Asumsi 30 hari dan tunjukkan perhitungannya. Bandingkan dengan kombinasi obvious choice yang banyak. Orang pilih, jelaskan kenapa pilihan kamu lebih baik. Identifikasi satu asumsi berbahaya dalam soal ini yang harus saya validasi dulu sebelum eksekusi. Oke, kita coba, kita lihat proses berpikirnya. Ini kalian bisa lihat dari rokok, roti, sembako, snack anak, air galon. Eliminasi dan seleksi kombinasi. Produk Vegalon punya profit harian terbesar 60.000, tapi dia cash flow makan biaya restock harian 340.000. Jika dipasangkan dengan roti, restocknya jadi 490.000, sisa cash flow mepet. Slot sisa satu, tapi tidak ada produk tersisa yang biaya restocknya di bawah 10.000. Profit harian V plus Y 110.000. Mari kita coba mengkombinasikan produk bermargin tebal yang hemat cash flow harian Y plus W plus Z. Oke, kombinasi optimal yang terpilih, pilihan terbaik jatuh pada kombinasi produk Y plus W plus Z, yaitu adalah produk roti, snack anak, produk Z adalah sembako. Kita lihat, produk Y roti, sembako, snack anak. Ini berarti ketiga produk ini. Kita baca lagi. Profit bulanan 30 hari 125.000 kali 30, 3.750.000. Anda bisa memanfaatkan ruang rak secara maksimal dan memutar uang dengan lebih efisien tanpa menabrak batas kas harian. Identifikasi satu asumsi berbahaya. Asumsi berbahaya produk Y roti paling habis terjual 200.000 setiap hari tanpa sisa, perfect sales execution. Ini asumsi paling berbahaya yang wajib Anda validasi. Roti memiliki resiko basi yang tinggi 3 hari. Ya bener, biasanya roti itu, emang sering basi guys. Realisasinya roti tidak laku dan kadaluarsa. Skema profit di atas akan hancur karena Anda harus menanggung kerugian modal barang yang dibuang. Sebelum eksekusi, pastikan apakah angka 200.000 per hari itu adalah riwayat penjualan real di daerah Anda atau baru sekedar potensi pasar. Oke, jadi dia ngasih, asumsi berbahayanya yaitu adalah roti yang digadang-gadang emang, setelah 3 hari itu emang basi, guys. Oke, jadi kita lanjut ke Claude. Di Claude lagi-lagi ini lebih enak dilihat dibandingkan di sini. Nah, kalau kayak gini kalian ngelihatnya kan juga nggak enak kan di mata kalian kan. Kalau Claude ini lebih enak, guys. Dia kayak bentuk tabel gitu. Oke, kurang lebih sama ya kalau yang di step satu ini. Kita baca di step 2. Oke, ini lebih rinci jujur. Oke, oke. Kita lihat hasilnya aja karena tadi udah dihitung. Kalau kalian mau menghitung secara pribadi kalian bisa pause aja videonya. Tapi di sini aku bakal lihat hasilnya biar lebih cepat aja guys. Oke, YWZ. Yang di sini apa tadi? Sama. Jawabannya sama guys. Modal sisa 200 buffer darurat. Ini lebih dijelasin lagi. Rokok dianggap raja warung, tambahan snack margin tinggi. Kebanyakan orang pilih ini karena rokok volume tinggi pasti laku. Plus snack margin 30%. Profit harian, profit bulanan, ya berarti kurang ya. Gap 1,6.080.000 per bulan atau 81% lebih rendah daripada kombinasi optimal. Step 4 asumsi berbahaya yang harus
Divalidasi dulu penjualan roti, ye. 200.000 adalah angka yang konsisten. Ini adalah asumsi paling beresiko di seluruh model. Kenapa bahaya? Modal roti 500.000 terjual 200.000 per hari, stok habis dalam 2,5 hari, basi dalam 3 hari. Margin of safety-nya cuma 0,5 hari. Ya bener, karena basinya 3 hari, stoknya habis 2,5 hari. Kalau satu hari penjualan turun 30%, jadi 140.000, stok belum habis di hari ketiga, ya ya ibarat kalian rugi, kehilangan roti kalian karena udah basi. Validasi yang harus dilakukan sebelum eksekusi, jual roti dulu dalam skala kecil selama 1 sampai 2 minggu dengan modal 150.000. Ukur apakah penjualan harian konsisten di angka proyeksi, baru scale up ke 500.000. Oke, itu tadi. Ya udah dijelasin secara lengkap banget di Claude dibandingkan dari Gemini. Kita lihat ke ChatGPT. Di ChatGPT ini sebenarnya sama ya kayak Gemini. Menurut aku pribadi, paling bagus di sini adalah Claude. Jadi untuk, kesimpulan dari video kali ini, buat kalian yang belum tahu mau pakai AI apaan, antara ChatGPT, Gemini, ataupun Claude, kalian bisa coba pakai Claude kalau untuk kegunaan harian dan pertanyaan-pertanyaan yang cukup kompleks. Kalian bagus pakai Claude. Tapi kalau kalian misal ingin merangkum suatu podcast yang ada di YouTube, kalian bisa pakai Gemini. Caranya itu gampang banget kalau pakai Gemini itu kalian bisa, salin link, kalian copy link podcast-nya lalu kalian minta rangkum ke Gemini-nya. Jadi di sini aku jelasin lagi ke kalian, aku bukan AI engineer dan aku cuma orang yang penasaran dan membuat channel ini dan konten seperti ini. Dan kita bisa belajar bareng di YouTube ini. Jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya dan klik like dan di-share video ini ke teman-teman kalian yang masih belum tahu. Dan terima kasih guys, sampai jumpa di video selanjutnya.